Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai OpenCV Object Detection. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reski Ardawati dengan NIM 2310446. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian awal ini ya. Nah, di object detection ini ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu tentang cascade classifier. Nah, cara menggunakannya tentu terus menggunakan freenet model yang udah orang trainingkan, kita apply di program OpenCV. Terus setelah itu juga kita akan mencoba untuk melakukan proses training model itu sendiri dengan menggunakan hardcase classifier di OpenCV. Nah, langsung saja kita mulai dari import library-nya dulu. Nah, ini yang kita perlu library-nya ada OS yang biasanya untuk baca file system OpenCV, di library OpenCV-nya, terus library NumPy dan library Matplotlib. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kita run saja. Nah, sebelumnya cascade classifier ini adalah algoritma untuk klasifikasi yang dari mana namanya cascade classifier, artinya dengan hardcase classifiernya atau cascade classifiernya ini. Di sini kita bisa mengklasifikasikan objek intinya seperti itu. Nah, di objek OpenCV ini ada yang disebut dengan hard features atau based cascade classifier. Nah, ini itu sebenarnya diadaptasikan dari risetnya Paul Viola sama Michael Jones. Makanya si cascade classifier ini familiar orang sebut namanya sebagai Viola-Jones algorithm. Nah, dan dulu mereka membuat riset covernya itu namanya Rapid Object Detection using eBooster Cascade of Simple Feature. Nah, di tahun 2001. Nah, jadi boleh dibilang ini udah lumayan lama banget dibuatnya, udah 25 tahun nih yang lalu lah gitu. Nah, bagaimana sih kerja si cascade classifier ini dalam mendeteksi objek yang dimana untuk pembahasan kita hari ini, kita akan gunakan classifier untuk mendeteksi wajah. Jadi kita kasih gambar dan kita suruh algoritmnya itu untuk mendeteksi lokasi dari wajah yang ada gitu. Yang bermulai dari lokasi dari wajah yang berarti koordinatnya yang x, y, lebar tingginya berapa meter gitu. Nah, untuk mendeteksi objek gitu ya yang di dalam cascade classifier, hard cascade-nya menggunakan yang namanya hard feature. Nah, hard feature ini layaknya kalau kita misalkan kita udah belajar di deep learning, mungkin pernah kita dengar convolution kernel. Nah, di hard feature ini sama juga seperti conventional kernel, karena intinya dia itu berupa matriks 2 dimensi yang kita bisa transform kan, dan kita bisa hitung ke dalam gambar. Misalkan dalam hal ini adalah gambar Lena ini ya. Nah, si hardcase ini mampu mendeteksi wajah atau bukan wajah dengan mengaplikasikan hard feature ini. Nah, di sini hard feature itu ada beberapa jenis yang bisa digunakan. Yang satu ada edge feature, ada line feature, dan ada center surrounded feature. Nah, fitur-fitur ini maksudnya gimana sih? Kok bisa dengan fitur ini seperti kotak-kotak hitam putih kayak begini, kita bisa mendeteksi ada objek kalau misalkan karena wajah atau bukan gitu. Bagaimana sih bisa? Nah, ini kurang lebihnya ilustrasinya ya. Seperti ini ketika si hard cascade dihadapkan ke sebuah gambar, dan ketika dia berusaha mencari gambar wajah atau bukan, dia akan meng-apply hard feature seperti ketiga macam Peter yang tadi ke dalam seluruh frame yang ada gambar wajah ini. Yang dimana media akan mencoba play dan cek video kriteria dari wajah. Nah, dia itu terdiri dari edge feature yang berbentuk seperti ini ya teman-teman. Nah, di
Di fiturnya kan ada yang macam-macam ya, ada yang vertikal, horizontal, miring kanan dan miring kiri. Terus ada line feature untuk menandakan ini bagian hidungnya, dan ada add key feature lagi ya untuk di area mulutnya. Nah, kalau misalnya ini matching, fiturnya berbentuk seperti ini sesuai dengan gambar wajah. Nah, berarti seperti itu hard cascade yang mendeteksi apakah di area sebuah lokasi gitu ini merupakan wajah atau bukan. Nah, ini contoh ilustrasinya. Contoh ilustrasi lainnya yang digambar yang ukurannya 24 x 24 pixel, yang dimana add key feature di-apply ke dalam gambar 24 x 24 picture. Ke pixel ini untuk mengecek di mana lokasi wajahnya. Nah, ini merupakan sebatas dari 2 dimensi, dimana kalau aktualnya besar, kalau divisualisasikan proses pencarian wajah dan bukan wajahnya itu seperti gambar lena.jpg ini. Jadi hard feature dia akan melakukan proses scanning ide ke seluruh wilayah dalam gambar, sehingga nantinya tuh didapatkan konfigurasi seperti yang mengidentifikasikan kalau daerah tersebut adalah daerah wajah seperti ilustrasi wajah ini. Nah, di sini adalah daerah wajah yang akan di-scan dengan berbagai ukuran. Kalau matching di daerah tersebut kemungkinan besar ditemukan wajah, dan ini proses confolding yang dari proses sliding windows, bergeseran kotak merahnya itu seperti di foto Lena ini, dia bakal bergeser dari kiri atas sampai kanan bawah untuk mencari susunan fitur seperti ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu, misalkan apa yang menjadi high level teorinya. Nah, terus kita akan coba gunakan bagaimana cara kalau kita menggunakan cascade classifier 2GP. Nah, kalau di OpenCV kita bisa menggunakan cascade classifier untuk meng-create object model gitu. Nah, cascade classifier ini akan membaca formatnya .xml ini. Nah, di sini kita udah punya file-file XML tersebut ada di folder Hashcat. Nah, di sini seperti inilah formatnya, yaitu XML semua. Nah, file XML ini apa sih gitu? Jadi di file XML ini disimpan data-data yang isinya pada dirinya kayak model. Kalau misalnya di mesin yang ada pada intinya si file XML ini yang bisa menunjukkan di daerah mana ada pada gambar yang ada wajahnya gitu. Nah, yang pertama, file XML-nya perlu dibaca dulu menggunakan CV2. Nah, di classifier dia punya metode yang bisa kita panggil. Kalau kita udah bisa baca namanya, misalkan kita create object nama flash video VS-Cut gitu. Nah, di VS-Cut object tersebut namanya ada metode yang bisa kita panggil. Namanya detect multiscale. Nah, ketika kita panggil detect multiscale, maka otomatis kita bisa detect apakah ada wajah atau enggak di dalam gambar yang kita berikan. Nah, jika dilihat lebih dalam, ada metode detect multiscale. Detect multiscale ini memiliki beberapa parameter input. Yang pertama ada scale factor, yang dimana ukuran seberapa besar input image direduksi agar mampu dibaca oleh detektor algoritma. Hal inilah yang memungkinkan algoritma dapat mendeteksi wajah dalam beragam skala gambar atau multiscale image. Yang kedua ada min neck board atau ukuran minimum antara posisi face rectangle satu terhadap lainnya. Hal ini berkaitan dengan metode detect multiscale yang akan melakukan sliding window terhadap image. Jika kita set ke 0, maka banyak false positive face rectangle terdeteksi, sehingga kita akan pilih nilai yang lebih tinggi. Namun, jangan sampai memilih nilai yang terlalu besar, yang mengakibatkan true positive face rectangle menjadi tidak terdeteksi. Selanjutnya ada flux, yang dimana parameter yang sama pada metode CV hard detect
objects. Ini tidak digunakan pada cascade classifier terbaru. Selanjutnya ada min size, yaitu ukuran objek minimal atau ukuran yang lebih kecil tidak akan dimasukkan ke dalam detected object. Kemudian ada max size, yaitu ukuran objek maksimal. Ukuran yang lebih besar tidak akan dimasukkan ke dalam detected object. Selanjutnya, saya Akila Jason Kamila dengan NIM 231047 akan menjelaskan program face detection. Jadi di sini akan mendeteksi wajah di sebuah gambar. Yang pertama, kita akan membuat model hair cascade-nya untuk mendeteksi wajah menggunakan CV2 Cascade Classifier. Di sini pakai hair cascade frontal face untuk wajah. Kemudian kita akan membaca gambar yang akan diproses dengan CV2 Imret dengan nama people.jpg. Di sini kita juga bisa pakai foto-foto yang lain untuk wajahnya. Lalu kita mengubah gambarnya menjadi abu-abu agar nanti mudah dideteksinya. Lalu kita mendeteksi wajah di gambar grayscale-nya dengan detect multiscale. Nah, kita akan menandai setiap wajah yang terdeteksi dengan kotak biru nantinya. Jadi kita memanfaatkan fungsi CV2 Red Angel di sini. Ini 255,0,0 untuk warnanya. Nah, selanjutnya kita akan coba running. Nah, ini dia hasilnya. Ada beberapa wajah yang sudah terdeteksi, terutama yang menghadap depan. Nah, selanjutnya di sini ada kode program untuk mendeteksi mata. Sebelumnya kita pakai hair cascade untuk wajah, yang ini untuk mata. A.xml. Nah, seperti biasa CV2 Imret kita pakai gambar A.jpg, kemudian diubah dulu menjadi abu-abu. Setelah itu kita buat kotaknya pakai CV2 Red Angel dan kita coba play. Ini dia hasilnya. Selanjutnya di sini ada program untuk mendeteksi wajah, mata, dan senyuman. Jadi hair cascade dipakai sebagai modelnya untuk mengenali wajah, mata, dan senyumnya. Di sini ada gabungan untuk hair cascade-nya, ada frontal face, kemudian a.xml, kemudian smile.xml. Untuk hair cascade-nya ini adalah model yang sudah dibuat oleh orang ya, jadi kita perlu membuat ini terlebih dahulu untuk bisa digunakan. Nah, yang pertama kita akan membaca gambar Lena JPEG, lalu kita akan mengubah menjadi abu-abu atau hitam putih. Nah, baru dia akan mendeteksi wajah dulu. Nah, setelah itu baru nanti pakai area wajah untuk deteksi mata dan senyumnya. Jadi dia di crop dulu untuk wajahnya, baru nanti dimasukkan fungsi untuk mendeteksi mata dan senyumnya. Seperti itu. Nah, kita coba jalankan untuk programnya. Nah, ini dia. Jadi yang besar ini untuk kotak besar ini untuk wajahnya, kemudian yang hijau untuk mata, dan yang merah untuk mulutnya, untuk senyum. Nah, selanjutnya di sini ada detect face from camera. Jadi di sini akan mendeteksi wajah secara real time menggunakan kamera dari laptop kita. Nah, nanti dia akan menampilkan frame dengan kotak di wajah. Lalu ketika kita tekan key, maka dia akan berhenti. Seperti itu.
Lalu ini kita coba jalankan untuk kode programnya. Nah, ini dia tampilan dari pendeteksi menggunakan kamera. Selanjutnya di sini ada fungsi untuk menggambar kotak dan memberi label pada objek digambar. Yang sebelumnya itu masih hanya berupa kotak rectangle-nya, tapi sekarang ada label. Ini fungsinya. Nah, untuk fungsi ini kita akan terapkan di kode program yang ini. Jadi ini akan memberi label human face pada wajah yang terdeteksi. Seperti biasa, untuk program ini kita buat model hair cascade-nya dulu untuk mendeteksi wajah. Pakai hair cascade frontal face default.xml. Kemudian kita akan baca gambarnya dengan CV2 embed. Ini saya pakai foto family.jpg. Lalu ubah menjadi abu-abu gambarnya. Setelah itu mendeteksi wajah di gambar. Nah, jadi di sini kita sudah punya mendeteksi dengan label di wajahnya. Nah, selanjutnya sini ada program untuk mendeteksi wajah secara real time juga menggunakan kamera dan diberi label. Nah, ini kalau kita tekan key maka akan berhenti. Nah, selanjutnya ini ada program untuk mendeteksi mobil di dalam sebuah gambar. Jadi tidak hanya wajah saja yang bisa dideteksi, tapi berbagai macam benda. Salah satunya ini mobil. Nah, dia pakai hair cascade untuk cars.xml. Ini model hair cascade untuk mendeteksi mobil. Kemudian kita membaca gambar mobil dengan CV2 embed. Ini gambar cars2.jpg untuk gambar mobilnya. Kemudian CV2 color ini untuk mengubah warnanya menjadi grey. Nah, di sini juga saya punya gambar cars.jpg. Nanti kita coba untuk masing-masing. Ketika dicoba untuk cars2 ini semuanya dapat terlihat terdeteksi mobilnya karena dia menghadap ke depan. Tapi ketika ada yang berbeda, misalnya mobilnya miring, maka dia tidak terlalu terdeteksi. Karena itulah kekurangan untuk hair cascade-nya ini di datasetnya. Jadi dataset yang digunakan itu hanya mobil yang mengarah ke depan atau di fokus. Ketika yang di mobil yang di samping atau yang dekat jembatan itu belum bisa terdeteksi. Nah, selanjutnya kita kembali lagi kepada program yang berikutnya. Itu di sini untuk mendeteksi mobil dari video. Nah, kalau di sini kita pakai kotak kuning di sini. Nah, pertama kita buat model hair cascade-nya. Kita masih pakai cars, tapi yang ini cars V2 XML. Nah, kalau yang tadi dia pakai cars.xml. Ini beda untuk modelnya. Nah, kemudian kita akan membuka video mobilnya dengan CV2 video capture, namanya carsvideo.mp4. Nah, maksudnya di sini kita akan memperkecil ukuran framenya dulu agar lebih cepat diproses. Dia pakai CV2 resize. Nah, lalu kita akan mengubah framenya menjadi grayscale agar nanti lebih cepat ya. Pakai CV2 GVT color. Lalu kita mendeteksi mobil di setiap framenya dengan car cascade pakai detect multiscale. Lalu kita akan menandai mobil dengan kotak kuning.
Sini pakai CV2 Red Angel untuk menggambar untuk kotaknya, lalu warnanya ini 0,255 ini untuk warna kuning. Nah, kita coba untuk menjalankan programnya. Dia tampak mobilnya itu terdeteksi. Selanjutnya di sini ada program untuk mendeteksi tubuh penuh dari orang yang ada di video. Di sini kita pakai hair cascade untuk full body. Ya, sini dia pertama kita import CV2, kemudian kita membuat model hair cascade-nya untuk tubuh manusia. Sini pakai hair cascade underscore full body.xml. Lalu kita akan membuka videonya dengan CV2.video capture. Di sini namanya pedestrians.mp4. Nah, lalu kita akan seperti yang tadi, kita perkecil ukuran framenya terlebih dahulu pakai CV2 resize, kemudian kita beri warna abu-abu dengan CVT color frame, CV2 dot color BGR to gray. Nah, kita coba akan tampilkan programnya. Ini dia. Selanjutnya, Cascade Classifier Training. Nah, pada kali ini kita akan menjelaskan tentang cara melatih training model hair cascade supaya nanti bisa mendeteksi objek tertentu, misalnya wajah. Jadi kita butuh dua jenis data. Yang pertama itu positive image, yaitu gambar yang mendukung objek yang ingin kita deteksi. Kemudian negative image itu gambar yang tidak mengandung objek tersebut, misalnya benda-benda lain. Nah, di sini untuk negative samples-nya itu tidak ada objek dari targetnya. Fungsinya supaya model tahu ini bukan yang dicari. Jadi harus disiapkan manual dan disimpan dalam file .txt. Nah, isinya adalah daftar part gambar. Seperti ini contohnya img, kemudian garing img1.jpg, kemudian img2.jpg. Kemudian positif sampelnya itu gambar yang ada objek targetnya, seperti wajah misalnya. Nah, fungsinya supaya model itu tahu ini yang harus dicari gitu kan. Sini kita buat pakai tool OpenCV underscore create samples yang digunakan untuk melatih model mengenali objek. Nah, untuk itu kalau di sini kita pakai aplikasi namanya Hair Training GUI application. Jadi nanti di sini untuk membuat hair sculpt-nya nanti atau pemodelan atau trainingnya nanti. Di sini pun saya ada dua sampel, yaitu untuk yang positifnya itu ada gambar wajah, ada 500 data di sini yang bisa kita training. Kemudian untuk yang negatif sampelnya juga ini ada datanya, ini gambar selain wajah. Kalau yang N ini yang positif itu hanya wajah saja, kemudian yang B ini, yang N itu negatif, yang P ini positif untuk gambar semua wajah. Nanti kita akan mendownload aplikasi ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan singkat. Setelah selesai dalam proses trainingnya itu nanti akan ada output proses training hair cascade-nya. Ini seperti di bawah ini contohnya, yaitu tepatnya di stage ke-0 atau tahap awalnya saat model itu sedang belajar mendeteksi objek. Nah, sini saya jelaskan singkat saja. Jadi N itu jumlah fitur atau Wix classifier yang sudah dipakai. Kemudian HR atau hit rate itu seberapa banyak objek yang berhasil terdeteksi dengan benar. FA false alarm itu seberapa banyak kesalahan deteksi yang bukan objek tapi dianggap objek. Ini dia. Baik, mungkin demikian penjelasan singkat untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.